Bab 1211. Honor sangat tertekan saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka kakeknya akan mengambil risiko menyinggung Delon ke pengadilan Charlie. Kehormatan juga bukan orang bodoh, dia bisa melihat bahwa alasan mengapa Tuan Tua menganggap Charlie begitu serius adalah karena dia sedikit kecanduan pil permajaan. Dengan kata lain, Tuan Tua menyerahkan ranting zaitun yang dilempar oleh Delon dan keluarga Kevin dan ingin menyenangkan Charlie. Ini membuktikan bahwa di matanya, dia tidak lagi peduli dengan berapa banyak uang yang dimiliki keluarganya. Yang dia pedulikan adalah berapa tahun dia bisa hidup. Jika tidak, dia tidak akan pernah menyerahkan keluarga Kevin dan memilih Charlie. Ini membuat Honor merasa sangat kesal di hatinya. Pertama-tama, jika Tuan Tua menyerahkan keluarga Kevin, keluarga Song kehilangan kesempatan bagus untuk bangkit dan melampaui. Kedua, Tuan Tua menyenangkan Charlie, jika Charlie memberinya pil permajaan lagi, lalu dia ingin hidup sebagai peritua? Jika dia tidak pernah meninggal, kapan ayahnya akan mewarisi keluarga Song? Jika ayahnya tidak bisa mewarisi keluarga Song, kapan dia bisa mewarisi keluarga Song? Dia tidak ingin Tuan Tua hidup 30 atau 40 tahun lagi, dalam hal ini dia akan benar-benar pingsan. Saya hampir 30 tahun ini, dan ayah saya berusia awal 50-an. Jika dia menunggu 30 tahun sebelum Tuan Tua meninggal, maka ayahnya akan berusia 80-an saat dia mewarisi keluarga Song. Jika ayah hidup 10 tahun dan 8 tahun lagi, dan kemudian menyerahkan keluarga Song kepadanya, dia akan berusia 60-an atau 70-an. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia tidak sabar menunggu Tuan Tua mati di sini hari ini, sehingga ayahnya akan mewarisi keluarga Song, haknya akan jauh lebih besar. Saya akan tinggal di bawah tangan ayah saya selama 10 tahun lagi, dan kemudian saya akan membodohi dia untuk pensiun dini dan memberikan diri saya posisi kepala rumah. Namun, hal ini sangat penuh kebencian. Dengan benda ini, hantu tahu kapan Tuan Tua bisa mati? Ayahnya, Tianming, juga sangat kesal. Dia siap mewarisi bisnis keluarga. Tuan Tua sedang sekarat sebelum menemui dokter. Dia masih sangat senang, dan merasa bahwa dia akhirnya akan berhasil. Tetapi tidak pernah bermimpi bahwa Warnia benar-benar menemukan Charlie. Kemudian segalanya menjadi tidak terkendali. Pada saat ini, Song tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, hari ini adalah hari cucu perempuan tua. Ada sesuatu yang ingin saya umumkan di depan umum." Semua orang memandang Song, bertanya-tanya apa yang akan dia umumkan di depan umum. Kakek Song menghela nafas dan berkata, hidup Warnia sangat pahit. Ketika dia masih sangat muda, orang tuanya meninggal satu demi satu. Aku dan istriku yang sudah meninggal yang menariknya. Honor dan Tianming saling memandang, tak satu pun dari mereka yang tahu jenis obat apa yang Tuan Tua jual di labu. Bab 1212. Kali ini, Song kembali berkata, Warnia selalu sangat berbakti, dan selalu sangat peduli dengan masalah keluarga. Ini sangat memuaskan saya. Dan beberapa waktu lalu saya sakit parah dan berada di tempat tidur, dan semua dokter mengumumkan bahwa saya punya waktu beberapa hari. Saat itu, Warnia mengundang Emer Charlie Wade untukku. Tuan Wade yang menyembuhkan saya dan menarik saya kembali dari gerbang hantu. Kemudian Tuan Wade memberi saya pil kebangunan rohani, sehingga saya dapat mengalami kembali 20 tahun yang lebih muda. Setelah mengatakan ini, Tuan Tua berhenti, membungkuk sedikit kepada Charlie, dan berkata, Tuan Tua berterima kasih kepada Tuan Wade, dan tentu saja dia juga berterima kasih atas cucu yang baik ini. Karena itu, Tuan Tua ingin mengumumkan satu hal pada hari ulang tahunnya hari ini. Yaitu, dia memutuskan bahwa mulai besok, Warnia akan secara resmi mengambil alih posisi patriark dari keluarga Song, dan juga mulai besok, dia akan secara resmi pensiun. Begitu ucapan ini keluar, tiba-tiba terdengar seperti bom di seluruh adegan. Tidak ada yang mengira bahwa Tuan Tua Song akan membiarkan seorang wanita mewarisi keluarga Song. Lagi pula, tidak pernah ada keluarga, apalagi keluarga besar, yang memberi perempuan muda posisi sebagai kepala keluarga. Selain itu, Tuan Song memiliki beberapa putra dan banyak cucu. Putra tertuanya Tianming sudah siap untuk mewarisi posisi patriark keluarga Song. Dunia luar awalnya berspekulasi bahwa Tuan Song akan meneruskan posisi patriark kepadanya dalam beberapa tahun ke depan, karena dia adalah putra tertua. Tanpa diduga, dia tidak hanya memberikannya kepada putra atau cucu tertua, tetapi kepada cucunya. Tianming dan Honor,
ayah dan anak, memiliki kebencian di hati mereka saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Warnia bisa menjadi kepala keluarga Song. Pada saat ini, hati mereka penuh dengan kebencian ekstrim terhadap Tuan Tua dan Warnia. Tuan Tua terlalu memihak, bukan? Apakah 200 miliar properti diserahkan kepada Warnia untuk mengambil alih kemudi? Mengapa seorang wanita berusia 26 tahun bertanggung jawab atas 200 miliar keluarga Song? Warnia juga tercengang saat ini. Dia dulu hanya berpikir tentang melayani keluarga Song dengan baik, dan melakukan yang terbaik untuk keluarga sebelum dia menikah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mewarisi posisi patriark keluarga Song. Saat ini, hati Warnia sangat bersemangat. Dia juga wanita yang sangat ambisius dan giat. Kegembiraan di dalam hatinya melampaui kata-kata ketika dia mendengar bahwa dia akan menggantikan keluarga Song sebagai kepala keluarga Song. Kehormatan sedikit tidak terkendali saat ini. Dia berdiri dan berseru, "Kakek, bagaimana Anda bisa menyerahkan posisi patriark ke Warnia? Dia hanyalah seorang wanita. Di masa depan, dia akan menikahi seseorang. Begitu dia menikah dengan orang luar, dapatkah kamu melihat kekayaan keluarga Song jatuh ke tangan orang lain?" Pastor Song memandangnya dan berkata dengan dingin, "Warnia juga bernama Song, dan dia termasuk dalam keluarga Song kapanpun dia berada, dan aku percaya bahwa di seluruh keluarga Song, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Warnia dalam hal kemampuannya. Dia datang untuk mengambil alih sebagai kepala keluarga Song. Tidak bisa lebih tepat." Tianming berkata dengan hampa saat ini, "Ayah, saya pikir masalah ini benar-benar salah, tolong pikirkan dua kali." Ayah Song, putra-putra lainnya juga berdiri dan berkata, "Ayah, mohon berpikir dua kali." Tak satu pun dari mereka dapat menerima bahwa keluarga Song diserahkan kepada Warnia untuk bertanggung jawab atas keluarga Song. Tuan Song berkata dengan ringan, "Apa yang salah? Saya mendirikan bisnis keluarga ini dengan tangan kosong. Saya tidak mewarisinya dari siapapun, jadi saya memiliki kendali mutlak atas keluarga Song. Saya akan membawanya. Itu diberikan kepada Warnia setelah pertimbangan yang cermat, karena Warnia pasti akan membuat keluarga Song lebih baik dan lebih kuat." Berbicara tentang Tuan Song, dia melihat sekeliling dan berkata kepada seluruh keluarga Song, "Semua keturunan keluarga Song saya memiliki hak untuk menerima dividen yang murah hati dari keluarga Song. Jadi meskipun kepala keluarga dipegang oleh Warnia, semua anak dan cucu keluarga Song juga bisa hidup tanpa rasa khawatir. Dan jangan lupa bahwa tidak masalah siapa yang mewarisi kepala keluarga Song, yang penting siapa dapat memimpin keluarga Song menjadi lebih kuat dan lebih kuat." Setelah jeda, Tuan Tua berkata dengan wajah agung, "Ambil sekamar dan keluarganya sebagai contoh. Mereka bisa mendapatkan 10% dari tingkat dividen keluarga Song setiap tahun, dan jika mereka membayar 5 miliar setahun sebagai dividen, keluarga mereka bisa mendapatkan 500 juta. Tetapi jika satu orang dapat memimpin keluarga Song untuk membayar 10 miliar dividen setahun, maka keluarga mereka bisa mendapatkan 1 miliar dalam setahun. Tidakkah Anda ingin orang yang lebih mampu memimpin Anda? Untuk menghasilkan lebih banyak uang." Bab 1213. Begitu Tuan Song mengatakan ini, mereka yang masih menentang warisan Warnia dari keluarga Song menutup mulut mereka dengan penuh minat. Mereka ingin memahami kebenaran. Bagaimanapun, mereka dan anak-anak mereka tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi patriark. Jika ini masalahnya, mereka harus berharap patriark akan diwarisi oleh orang yang lebih mampu. Karena semakin kuat kemampuan patriark, semakin banyak uang yang bisa didapatkan semua orang. Meskipun Honor cukup bagus dalam semua aspek, ia masih jauh lebih buruk daripada Warnia dalam hal kemampuannya. Berapapun usia Warnia yang masih muda, nyatanya, Warnia bisa mengurus bisnis keluarga Song dengan sangat baik. Bisnis antik makmur di tangannya, perdagangan luar negeri juga sangat mengesankan olehnya, bahkan keluarga Lika Acheng di Hong Kong merasa keberuntungannya sangat baik, dan dengan sukarela berlari untuk bekerja sama dengannya. Dalam hal kekuatan, Warnia melampaui semua keturunan keluarga Song, bahkan pamannya. Dia mewarisi kata-kata dari keluarga Song, dan semua orang diyakinkan untuk jujur. Memikirkan hal ini, orang-orang ini segera kembali ke tempat duduk mereka. Beberapa paman Warnia bahkan berkata, "Karena itu keputusan ayah, maka kami tidak punya pendapat." Tianming dan Honor tidak pernah menyangka bahwa keluarga lain akan berkompromi dalam sekejap. Tiba-tiba, dia dan putranya menjadi terisolasi dan tidak berdaya. Dan apa yang dikatakan Tuan Tua itu terlalu menyakitkan, bukan?
Apa maksudmu? Mungkinkah kita berdua, ayah dan anak, tidak sekuat Warnia? Tianming mengertakkan gigi dan berkata, Ayah, menurut adat Cina kami, posisi kepala keluarga selalu diturunkan dari laki-laki ke laki-laki. Jika Anda menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Warnia, maka Anda pasti akan menjadi bahan tertawaan kalangan atas. Oh, Tuan Song bertanya dengan acuh tak acuh, para tamu di sini hari ini kebanyakan adalah orang-orang kelas atas. Mengapa saya tidak melihat mereka mengejek keputusan saya? Tianming membuat argumen yang kuat dan berkata, itu karena mereka semua adalah tamu, jadi bagaimana kamu bisa malu, dan mereka menertawakan keputusan pembawa acara di depan umum? Mr. Song tersenyum dan berkata dengan serius, Tianming, saya tahu pikiran Anda. Saya memberi Warnia posisi patriark. Anda pasti tidak yakin dalam hati Anda, tapi saya tetap mengatakan itu. Tidak peduli siapa patriark itu, yang terpenting adalah siapa yang dapat membantu keluarga Song menghasilkan lebih banyak uang. Warnia sudah lama terlibat dalam operasi keluarga, tapi prestasinya jelas terlihat oleh semua orang. Jangan katakan apa-apa lagi, kalau bukan karena Warnia, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Hong Kong Li Ka-cheng? Anda harus tahu bahwa Li Jiacheng dan kedua putranya memiliki setidaknya 800 miliar aset, baik terang-terangan maupun diam-diam. Kami bekerja sama dengan mereka sekarang, dan akan ada peningkatan serta kemajuan besar di masa depan. Ini semua dibawa oleh Warnia ke keluarga Song. Kakek Song mengucapkan kalimat demi kalimat, menunjuk ke arah Charlie, dan berkata dengan serius, termasuk Tuan Wade, keluarga Song kami dapat mengenal Tuan Wade, dan itu semua karena Warnia. Katakan padaku mengapa Warnia tidak bisa menjadi kepala keluarga Song? Tianming tercengang oleh pertanyaan Song. Ia juga tahu di dalam hatinya bahwa Warnia memang kuat dalam segala aspek, lebih kuat dari putranya, bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetapi meski begitu, dia tidak tahan, karena Warnia menjadi patriark keluarga Song. Dia tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya, Warnia hanyalah sebuah film gadis. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda seorang wanita bisnis? Jika Anda ingin menjadi wanita yang kuat, Anda bisa keluar dari keluarga Song dan menjadi wanita kuat Anda sendiri di luar. Jangan menghalangi jalanku dalam keluarga Song. Bab 1214. Ketika dia memikirkan hal ini, Tianming sudah mengertakkan gigi, dengan niat membunuh di dalam hatinya. Lagu Tuan Tua tampaknya telah memperhatikan ketidakpuasan di hati putra sulungnya, jadi dia memandang Charlie dan berkata dengan hormat, Mr. Wade, Tuan Tua memiliki permintaan yang tidak simpatik. Saya harap Anda bisa menyetujuinya. Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, Mr. Song tolong beritahu aku. Tuan Song berkata, saya harap Anda bisa menjadi pewaris kedua dari patriark keluarga Song. Jika ada kecelakaan di Warnia di masa mendatang, jika Warnia tidak meninggalkan satu anak pun, Anda akan menjadi pemimpin keluarga Song. Jika Anda setuju, saya sekarang dapat berjanji bahwa di masa depan 30% dari laba bersih keluarga Song akan menjadi milik Anda, dan akan berlaku selamanya. Alasan mengatakan ini karena Pak Song memang khawatir keluarga putra tertuanya akan merugikan Warnia. Tetapi dia tidak mau melepaskan rencananya karena ini. Tuan Song tahu betul di dalam hatinya bahwa hal pertama yang ingin dicapai keluarga Song di masa depan adalah membiarkan Warnia menjadi kepala keluarga. Jika Charlie bisa menjadi suami Warnia dan bergabung dengan keluarga Song, itu akan sempurna. Tidak masalah meskipun Charlie tidak ingin menikah, selama dia dan Warnia memiliki anak, anak itu akan memiliki darah keluarga Song. Apakah nama belakangnya adalah Song, tidak masalah baginya. Terlebih lagi, jika Charlie menjadi cucu iparnya, dia sendiri bisa mendapatkan keuntungan yang tak terbatas di masa depan. Hingga saat ini, ia belum mengutamakan kepentingan uang, tetapi mengutamakan kesehatan dan umurnya. Jadi meneruskan posisi patriark ke Warnia hanyalah salah satu rencananya. Dia ingin Charlie menjadi suami Warnia. Charlie tidak tahu bahwa penatua Song masih memiliki gagasan untuk menjadikannya sebagai cucu ipar di hatinya. Dia hanya merasa bahwa ketika Mr. Song berkata demikian, dia pasti khawatir Warnia akan dirugikan di masa depan, jadi dia ingin mengikatkan diri pada Warnia dan membiarkannya memastikan keselamatan Warnia. Bagaimanapun, jika Anda adalah pewaris kedua dari patriark keluarga Song, maka tidak masuk akal bagi orang lain untuk merugikan Warnia, karena meskipun Anda membunuh Warnia, Anda masih memiliki diri Anda sendiri.
Terlebih lagi, bahkan jika seseorang di keluarga Song ingin mendambakan posisi patriark, dia harus mempertimbangkan apakah dia bisa memprovokasi dia. Tuan Song memang sangat tulus, dan dia memberikan 30% dari pendapatan seluruh keluarga Song sekaligus, yang benar-benar merupakan bantuan yang sangat besar. Tapi Charlie tidak kekurangan uang, dia juga tidak peduli dengan uang. Yang dia pedulikan adalah keamanan dan masa depan Warnia. Di hati Charlie, status Warnia adalah yang kedua setelah istrinya Claire. Dia tidak tahu persis mengapa, tetapi berpikir bahwa Warnia benar-benar wanita yang sempurna. Dia tidak hanya memiliki hubungan yang menyenangkan dengannya, tetapi juga memiliki temperamen dan gaya akting yang lebih baik. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda adalah orang kepercayaan. Ketika dia minum dengan Warnia, dia juga mendengar bahwa Warnia mengaku kepadanya bahwa dia tahu pengalaman hidupnya agak menyedihkan. Sebagai seorang gadis dari keluarga kaya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan pernikahannya di masa depan. Jadi dia juga berharap Warnia bisa menjadi kepala keluarga Song. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa memaksanya melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan di masa depan. Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, Master Song, jangan khawatir, saya akan memastikan keamanan pribadi Warnia mulai sekarang. Bab 1215. Saat ini, Charlie menganggap Warnia sebagai teman baik dan secara alami bersedia melindungi keselamatan pribadinya. Dan Tianming, yang mulia di samping, saat ini, mereka memiliki niat membunuh jauh di dalam hati mereka. Mereka berdua, ayah dan anak, mengintip posisi patriark selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa menerima apapun. Warnia mendapat posisi ini. Namun, baik ayah maupun putranya tahu betul. Jika mereka ingin mendapatkan kembali posisi pewaris, itu pasti akan memulai pertempuran sengit. Oleh karena itu, jika hal ini tidak bergerak, maka akan dilakukan. Jika itu bergerak, maka kemenangan harus dipastikan. Warnia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bahagia, paling terkejut dan paling bahagia di pesta ulang tahun ini. Pada saat ini, jauh di lubuk hati Warnia, rasa syukur dan cinta untuk Charlie mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin seorang wanita pintar seperti dia tidak mengetahui niat Charlie untuk mengiriminya pil permajaan? Siapa yang dapat menggunakan pil permajaan? Tentu saja itu adalah tuan tua, dan itu adalah tuan tua. Dia baru berusia 26 tahun ini, dan tidak ada gunanya meminta pil permajaan semacam ini. Satu-satunya kegunaan adalah memberikannya kepada kakek sebagai hadiah. Dan kakek terobsesi dengan pil permajaan, dia seharusnya melihat Charlie begitu mudah memberinya pil permajaan ini, dan kemudian memutuskan di tempat untuk meneruskan posisi patriark kepadanya. Jadi dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Charlie banyak membantunya. Warnia kini telah menjadi patriark dari keluarga Song, jadi pesta ulang tahun ini terasa lebih megah. Di akhir perjamuan, para pelayan keluarga Song mengeluarkan kue ulang tahun yang besar. Kue ulang tahun tersebut diisi dengan 26 lilin. Pada saat lampu padam, Warnia berdiri sendirian di depan lilin, dan nyala lilin yang bergoyang memantulkan wajahnya yang cantik dan hal-hal yang glamor. Warnia meletakkan kedua tangannya di dadanya, menutup matanya, dan diam-diam menyampaikan keinginannya. Setelah itu, dia membuka matanya dan menatap Charlie dengan tatapan penuh kasih sayang. Pada saat ini, dia merasa bahwa Charlie adalah matahari dan bulan di dalam hatinya. Charlie tidak memperhatikan sorot mata Warnia. Ketika lampu padam, dia dalam kegelapan, jadi dia diam-diam mengamati Tianming dan Honor ayah dan anak dengan penglihatan manusia supernya. Pada saat lampu padam, ayah dan anak yang berpura-pura tenang dan terpaksa tersenyum, ekspresi mereka menjadi dingin sesaat, dan kemudian menjadi sangat cemberut. Terlalu sulit bagi mereka untuk menahan kebencian mereka terhadap Warnia di depan semua orang. Jadi ketika lampu padam, mereka tidak bisa membantu menghilangkan penyamaran di wajah mereka. Kemudian lampu menyala dan ada tepuk tangan meriah. Warnia memotong kue ulang tahunnya, dan secara pribadi memasang 2 salinan, satu untuk kakeknya, dan yang lainnya untuk Charlie. Setelah makan kue, pesta ulang tahun sudah selesai. Pesta ulang tahun ini bisa dikatakan menyenangkan bagi tuan rumah dan para tamu. Keluarga Song lainnya yang ingin memahami tidak memiliki pendapat tentang suksesi Warnia sebagai kepala keluarga. Hanya ayah dan anak Tianming dan Honor yang sangat murung di hati mereka.
Paul, yang sedang duduk di meja lain, melihat bahwa perjamuan telah usai, dia melangkah maju ke arah Charlie dan dengan hormat berkata, Mr. Wade, aku akan membawamu kembali.